Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rifki Firmansyah, NIM dari 19.03.0020 dari Prodi Teknik Elektro Universitas Hang Tuah Surabaya. Pada kesempatan kali ini, di sini saya akan membuat sebuah video dengan hasil pemaparan pada tugas mata kuliah SEC, Sistem Elektronika Cerdas, dengan materi bahasannya adalah membuat sebuah aplikasi jaringan saraf tiruan (CST) dengan model back propagasi sesuai dengan tema yang sudah saya tentukan. Kemudian di sini saya sudah membuat tema yang saya pakai untuk mengidentifikasi warna pada lintasan robot KRSTI. Jadi KRSTI sendiri adalah sebuah kontes robot Indonesia, merupakan sebuah ajang perlombaan robotika, yang mana dari lomba tersebut adalah merancang dua buah robot humanoid yang memiliki kemampuan berjalan dan melakukan gerakan tarian di atas lintasan berupa papan. Dan dari papan tersebut terdapat masing-masing warna. Dan dari warna itu nantinya akan digunakan sebagai acuan pergerakan dari robot tersebut ketika berjalan dan menari. Nah, berikut ini adalah segmentasi warna yang akan digunakan pada lintasan KRSTI dan nanti akan diidentifikasi. Dan warna yang digunakan yang pertama adalah merah untuk zona tutup, terus hijau muda di sini, biru muda ya. Biru muda di sini adalah zona C, kemudian di sini ada merah, biru, terus ada putih, zona B, kemudian ada zona A, ini adalah biru gelap. Jadi itu adalah merupakan dari segmentasi warna yang akan digunakan pada perlombaan, sehingga diperlukan identifikasi untuk mengenali dari lintasan perlombaan KRSTI yang memiliki warna berbeda. Jadi untuk proses identifikasinya adalah menggunakan metode pengenalannya adalah menggunakan metode neural network model back propagasi. Di sini saya sudah membuat dari aplikasi untuk membuat model CST back propagasi. Nah, ini. Baik. Jadi di sini yang sudah saya buat untuk desain pengaturannya. Yang pertama untuk model CST Back Pro, ini adalah ada untuk pengaturan parameter. Parameter yang pertama adalah banyak input, banyak data, banyak pola, learning rate, maksimal epoch, atau terus kemudian target error. Dan untuk banyak data, ini saya menggunakan banyak input, maksud saya ini inputnya berupa data warna. Jadi warna ini didapat adalah dari data ini. Nah, kode warna cat dari lintasan KRSTI-nya. Kode warna cat ini. Jadi ada zona B tadi warna putih, kemudian ada start merah, kemudian start biru ini ada warna biru gelap, kemudian zona C hijau, dan zona A biru muda. Dan ini ada warna RGB-nya untuk mengkombinasikan menjadi warna yang sebelahnya. Kombinasinya. Nah, untuk warna putih ini ada 255, 255, 255. Masing-masing warna untuk R, G, dan B sehingga menjadi warna putih. Begitupun untuk yang lainnya. Nah, jadi nantinya nilai inilah yang akan digunakan input pada CST-nya. Jadi ada 3 R, G, dan B. Sehingga saya inputnya 3. Kemudian untuk banyak data nantinya ada 3 data yang akan maksud saya 5 data dari masing-masing banyaknya pola. Jadi pola di sini 5 dikarenakan saya menggunakan 5. Nah, pola ini berdasarkan dari ini pengenalan zona B, start merah, start biru, zona C, dan A. Ini ada 5. Jadi ada 5 pola, kemudian 5 datanya dari mana? 5 data dari pembacaan RGB nanti. Ini diberikan selisih plus minus terserah, nanti akan diselisihkan 5 ataupun 2. Misal ini 255. Selisihnya 255 ini maksimal dari nilai RGB, nggak boleh lebih, jadi harus di bawahnya. Jadi mungkin 245, kemudian di sini ada 252, kemudian 251, seperti itu diberi selisih. Itu pun untuk
data yang lainnya. Jadi ini nilai selisihnya 5 untuk yang putih, zona B, merah 5, datanya untuk start merah, dan biru juga 5. Begitupun sampai yang biru. Baik, mungkin bisa saya lanjut. Kemudian di sini ada atur arsitektur jaringan. Jadi CST di sini ada arsitektur jaringannya. Bisa terlihat arsitektur jaringannya seperti ini. Arsitektur jaringan. Ini. Ini adalah arsitektur jaringan yang sudah saya buat berdasarkan dari tema yang saya ambil. Jadi inputnya kan tadi ada 3, berupa X1, X2, dan X3. Inputnya berupa nilai dari R, G, dan B. Berarti ada 3 input layer. Berarti neuron pada input layer ada 3, kemudian hidden layernya ada 4, neuron hidden layernya ada 4, 1, 2, 3, 4. Kemudian untuk yang output layer juga ada 3. Output layer juga ada 3, dan nanti akan menghasilkan sebuah output YOUT1, YOUT2, dan YOUT3. Neuron outputnya tadi ada 3, neuron tersembunyi ada 4, neuron input ada 3. Kemudian di sini ada sebuah inisialisasi untuk nilai bobot dan bias awal. Nilai bobot dan bias awalnya nanti diinisialisasikan berdasarkan dari tombol yang ada di sini. Jadi nilai inisialisasi akan muncul, bobot dan bias awal akan muncul berdasarkan dari ketika ditekannya tombol. Nah, nilai tersebut adalah berupa acak dari minus 0,5 sampai positif 0,5. Ini juga ada radio button untuk mengkonstankan dari kondisi awalnya bobot dan bias. Tapi nanti digunakan masih acak, nilai acak untuk bobot dan bias. Ini bobot dan bias pada input ke lapisan tersembunyi, dan ini adalah nilai bobot dan bias untuk lapisan tersembunyi ke lapisan output. Dan maksudnya adalah di sini input, ya bobotnya di sini, input ke lapisan tersembunyi, berarti bobot dan biasnya di sini. Ini. Terus kemudian lapisan tersembunyi ke output itu sebelah sini. Jadi ini inisialisasi awalnya. Baik, setelah data tersebut sudah ada, maka di sini ada proses pelatihan dari CST. Nah, proses dari latihan CST sendiri, mohon maaf, saya bisa balik ke sini. Jadi di sini ada learning rate. Nanti learning rate ini juga akan mempengaruhi dari proses pembelajaran pada jaringan saraf tiruan model berpropagasi. Jadi learning rate ini nilai terkecilnya adalah 0,1, nggak boleh 0, harus lebih dari 0 sampai 1 maksimal dari learning rate. Kemudian maksimal epoch. Maksimal epoch ini adalah sebuah kondisi iterasi perloopingan atau perulangan untuk pembelajaran pada jaringan saraf tiruan hingga pada output tersebut, pada proses pembelajaran tersebut dapat sesuai target. Targetnya tadi adalah berupa dari masing-masing warna nanti dengan harapan dapat dikenali oleh pembelajaran CST ini. Warnanya tadi adalah ada 5. Warnanya ada 5 tadi, ya ini. Warnanya putih, merah, biru, hijau, dan biru muda. Kemudian ada target error. Nah, target error ini adalah diharapkan pada proses pembelajaran, target errornya itu hingga 0,01. Nah, pada pembelajaran nanti di perulangan pada saat error ini masih lebih dari 0,01, maka epoch ini akan bertambah 1, di looping kembali untuk dilakukan proses pembelajaran. Ketika epochnya target errornya udah kurang dari 0,01, maka perulangan dari pelatihan CST ini akan berhenti, dan nantinya akan diharapkan ketika target errornya udah kurang dari 0,01, targetnya sudah memiliki akurasi yang cukup tinggi. Nah, di sini ada tombol. Di sini kemudian ada tombol untuk pengambilan data. Jadi pengambilan data di sini adalah berupa file TXT. File TXT di sini adalah yang dimaksud nilai dari
ini nilai dari input tabel input data warna dan juga data target. Jadi dipasang-pasangkan untuk input warna dan targetnya. Jadi tabel berupa ini. Nah, ini tabelnya. Jadi untuk tabelnya, mohon maaf untuk file txt-nya. Jadi untuk file txt-nya dia ada data pelatihan jaringan saraf tiruan untuk mengidentifikasi ini, untuk mengidentifikasi sebuah warna lintasan pada garis TI. Jadi ada 5 tadi, 1, 2, 3, 4, 5. Ini dimasukkan untuk 3 di sini adalah nilai inputnya, di sini adalah nilai output target. Nah, output target di sini adalah direpresentasikan sebagai bit biner. Jadi sini menggunakan 3 bit. Kenapa menggunakan 3 bit? Karena kondisi yang digunakan adalah 5. Jadi kombinasi dari 3 bit sudah melebihi dari 5. Karena kan untuk 3 bit totalnya adalah 7. Jadi untuk 5 ini sudah terpenuhi. Misal pada kondisi pola yang pertama, bit targetnya adalah 001. 01 semua. Mohon maaf, ini untuk datanya masih mentah, matang ini ya. Mohon maaf, ini seharusnya adalah kondisi dari zona. Kondisi zona. Saya masih mengacu pada materi yang diberikan ini. Mentah, mangkal, dan matang. Materi yang sudah diberikan. Jadi ini seharusnya adalah targetnya zona. Untuk yang pertama ini adalah zona biru, warna biru. Terus kemudian merah. Terus kemudian hijau. Ini sebentar. Nah ini. Nah, zona B, putih, zona B, mohon maaf, kemudian merah, biru, zona C, dan zona A. Data tabel di sini berdasarkan tabel ini atas, data notepad, data ini yang di sini dan ditaruh di notepad di sini. Dan ini format penulisannya harus seperti ini dikarenakan pada algoritma programnya sudah diatur untuk membaca dari per kalimatnya sudah formatnya seperti ini. Jadi harus sesuai. Ini ada sebelum datanya ada 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kemudian nilai yang dibaca. Jadi harus sesuai seperti ini. Kemudian lanjut. Setelah ambil data pelatihan, data dari notepad tadi itu masuk di sini. Data pelatihan JST input target. Input dan targetnya. Kemudian ini ada tombol mulai pelatihan. Dan mulai pelatihan ini pada saat diklik nantinya akan mulai untuk proses learningnya, proses learning. Dan di sini ada tombol henti pelatihan untuk menghentikan dari proses learning. Di sini ada menyimpan bobot dan bias akhir. Simpan di sini adalah digunakan pada saat proses learning tersebut sudah selesai, nilai bobot dan bias akhirnya itu sudah dapat disimpan. Dan dengan harapan ketika software dinyalakan kembali, itu dapat digunakan secara langsung tanpa proses learning terkembali. Terus kemudian ini untuk mengambil bobot dan bias akhirnya sudah simpan dapat diambil kembali. Kemudian di sini ada proses uji coba JST. Baik, jadi untuk proses uji coba di sini adalah menguji coba dari hasil learning yang sudah dilakukan tadi. Pada saat ketika nilai MSE-nya ini sudah kurang dari target error dan hitung epochnya sudah berhenti bertambah, maka bisa dilakukan proses uji coba. Tentunya dari hasil proses uji coba ini datanya nanti adalah data yang memiliki karakteristik pola yang sama dengan data yang sudah di learning dan memiliki nilai target. Kemudian ya, bisa saya lanjut untuk ke pembahasan programnya. Jadi untuk yang pembahasan programnya di sini saya mulai dari tombol inisialisasi. Nah, jadi tombol inisialisasi ini tadi kan mendapatkan nilai bobot dan bias secara random. Jadi untuk fungsi dari randomnya ada di sini. Jadi random yang dipanggil random
fungsi random panggil random. Nah, ini ada tipe data random. Tipe, mohon maaf, maksud saya variabel random, ini randomize ya. Randomize untuk memanggil fungsi random itu bisa memanggil ini randomize untuk mengacak dari nilai 0,5 sampai positif minus 0,5 sampai positif 5. Ini untuk inisialisasi lapisan bias input bobot dari lapisan input ke lapisan tersembunyi, kemudian bias lapisan tersembunyi. Ini untuk bobot dari lapisan tersembunyi ke output, kemudian ini bias untuk lapisan. Ini untuk mengisikan nilai yang ada di sini. Baik, bisa saya lanjut untuk proses pengambilan data. Jadi untuk proses pengambilan datanya adalah diambil dari notepad yang digunakan, notepad yang sudah disimpan tadi, notepad yang sudah dibuat dan disimpan. Bisa saya tunjukkan langsung saja data pelatihan notepad saya. Identifikasi data pelatihan mangga. Ini kayak gini. Ini adalah nilainya. Jadi nilai maksud saya nilai untuk nilai input dan targetnya sudah saya buat ke dalam file notepad. Nanti dimasukkan ke dalam software aplikasinya. Itu di bagian ini nanti dibacanya. Dibaca pertama tadi kan harus 6 huruf. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dan 6 huruf pertama ini dibaca dulu untuk kalimat keterangan. Nah, kalimat keterangan di mana kalimat keterangan di sini. Ini kalimat keterangan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dibaca untuk kalimat keterangan yang pertama. Setelah itu dibaca kalimat keterangan, maka dibaca untuk seluruh isi nilai input dan targetnya. Nilai input dan targetnya di sini. Baik, jadi ini menggunakan array 3 dimensi ini dengan perulangan JK, dan di sini untuk membedakan dari nilai input yang akan dimasukkan berdasarkan dari data baca nilai ini, data baca ini. Jadi untuk yang pertama ini ada 3 data pelatihan input, jadi nilai 1, 2, 3 input, itu ada 3. Ini 1, 2, 3 dibacanya 0, 1, 2, jadi urut 0, 1, 2. Kemudian targetnya yang dibaca target pelatihan Back Pro ini 3, 4, 5 lanjut 3, 4, 3, 4, 5. Itu pun untuk yang kondisi yang lain untuk target. Kemudian untuk menampilkan di data grid-nya memanggil fungsi ini, data grid, data pelatihan. Panggil ini semua variabelnya, maka akan dapat ditampilkan di sini. Untuk mulai pelatihannya ini, nah ini adalah proses dari algoritma untuk menginisialisasikan data proses pelatihan backpropagasi. Diinisialisasikan dulu masing-masing variabel yang akan dibutuhkan, maka di sini ada proses normalisasi dari data inputnya. Oh ya, kemudian mengaktifkan sebuah timer. Jadi tombol yang ada di sini adalah mengaktifkan timer. Jadi proses learningnya yang sesungguhnya adalah di private subnya dari timer pelatihan di sini. Dan ini di sini untuk menghitung dari input ke lapisan tersembunyi, kemudian menghitung dari lapisan tersembunyi ke lapisan output, kemudian menghitung nilai error, dihitung errornya, kemudian dicek dari MSE-nya tadi, mean square error sudah mencapai target atau belum. Kemudian untuk proses mundur backward, mohon maaf terjeda. Baik, mungkin bisa saya lanjutkan untuk proses penggunaan dari aplikasi ini sendiri. Jadi bisa saya langsung start.
Baik, jadi ini adalah muncul secara keseluruhan dari desain tampilan software yang digunakan untuk pengenalan identifikasi warna pada lintasan KRSTI. Banyak input di sini sudah saya tetapkan, jadi nilainya 3, banyak input 5, banyak pola juga 5 tadi. Terus kemudian learning rate saya bikin untuk dalam uji coba ini adalah 1, dan max epochnya di sini saya bikin 1000 dan target errornya 0,01. Kemudian neuron input pastinya sama dengan banyaknya input, dikarenakan input yang digunakan sama, jadi neuron inputnya juga pasti sama 3. Beda halnya dengan neuron tersembunyi, ini bisa lebih ataupun bisa kurang. Di sini saya menggunakan 4 neuron tersembunyi. Kemudian neuron output target, tadi targetnya merepresentasikan dari bit yang bisa digunakan dalam 5 kondisi ataupun lebih. Di sini saya menggunakan 5 kondisi. Jadi menggunakan 3 output, bisa kondisinya 001, 100, 101 ataupun 010 gitu. Kemudian di sini ada tombol inisiasi bobot dan bias awal. Saya menggunakan acak, radio buttonnya jangan lupa dicentang. Kemudian keluar untuk nilai bias dan bobot awalnya. Nah, kemudian setelah itu bisa diambil data pelatihan. Data pelatihannya yang tadi yang sudah saya buat di Notepad. Jadi yang di Notepad adalah ini. Data pelatihan identifikasi warna lintasan KRSTI. Baik, ini data pelatihan berhasil diambil. Nah, ini adalah input dari R, G, dan B, 3 ini. Nah, total dari RGB ini ada 5. Jadi, ada 5. Jadi, ada 5 data. Ada banyak datanya, 5 itu. Begitupun untuk pola yang kedua. Ini polanya, pola kedua, penunjuk nomor polanya. Nah, ini penunjuk dari jumlah datanya. Ini input R, X1, G, X2, dan B, X3. Kemudian ini target T1, target T2, dan target T3. Sampai untuk pola ke-5. Ini masuk semuanya datanya. Pola ke-5. Dan nilai RGB ini tadi yang didapatkan berdasarkan warna dari cat lintasan KRSTI. Di sini cat maaf. Ini warna cat. Ini kode warna catnya. Dan saya berikan selisih plus minus dari kode warna cat ini. Akan tetapi pada saat sudah 0, minimalnya 0, pada saat maksimal 255, minimalnya juga 255. Berarti tidak bisa di atasnya. Kemudian ketika 0, tidak bisa di bawahnya. Baik, ini bisa dilangsungkan mulai untuk pelatihan. Akan tetapi pada proses pelatihan ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Sehingga di sini saya sudah dapatkan nilai bobot dan bias akhir dari pelatihan pada learning rate 1. Nih, learning rate 1. Saya gunakan learning rate 1. Hasil dari learningnya ini. Ini datanya. Ini nilai bobot untuk lapisan input ke lapisan tersembunyi. Ini untuk biasnya lapisan tersembunyi. Ini untuk bobot lapisan tersembunyi ke output. Dan ini bias untuk lapisan output. Gitu. Baik, ini hasil learningnya. Jadi bisa langsung saya inputkan. Inputkannya di sini. Ambil bobot dan data bias. Ini dari hasil learningnya. Ini tadi bobot bias akhir LR1. Yes. Nah, nilai bobot dan biasnya tadi awalnya random, kemudian dapat berubah berdasarkan dari nilai tadi, nilai bobot dan bias akhir dari hasil learning pada model CSTP propagasi yang menggunakan LR learning rate 1. Kemudian di sini bisa langsung saya uji coba. Uji coba awalnya adalah saya menggunakan untuk data yang ke pola 1. Pola 1 adalah nilainya untuk polanya adalah cenderung ke 250 ke atas sama 20 paling rendah adalah 248. Terus kemudian ini juga sama, sehingga saya ambil mungkin 245,
245 nilai R, ini saya lakukan uji coba nilai R. Kemudian ini saya pakai 250, kemudian 248. Dengan pola seperti ini, nilai RGB-nya apakah dapat mengenali dari nilai target yang sudah ditentukan. Dan didapatkan berarti untuk pola ke-1 adalah harusnya warna putih. Di sini aja. Nah, pola ke-1 ini harusnya warna putih dan diidentifikasikan menjadi zona B. Coba saya proses, klik proses, ini menunjukkan zona B. Baik, saya coba untuk yang pola kedua. Pola kedua, berarti nilainya pola kedua, ini saya jadikan 247 ya. Kemudian ini data untuk pola kedua, ini saya masukkan 8. Nilainya ini 8 juga. Nah, seharusnya ini masuk ke dalam identifikasi start merah. Start merah. Proses. Ini didapat start merah. Start merah. Saya coba untuk yang pola ketiga. Pola ketiga. Ini saya ambil 10 langsung. Ini RX1 nilai R-nya pada X1. Ini saya pakai 7 aja. Kemudian B ambil 247. Nah, seharusnya pada pola ketiga ini teridentifikasikan menjadi start biru. Proses start biru. Lanjut untuk yang pola keempat. Untuk pola keempat ini saya ambil 8. Ini pola keempat 8 172. Kemudian ini pola keempat saya ambil 80 aja. Pola keempat, harusnya pola keempat adalah zona C. Zona C. Ini zona C, pola keempat. Proses, nah, kan teridentifikasi zona C. Untuk yang 5, bikinnya 7. Terus kemudian saya masukkan nilai 155. Terus 21. Nah, harusnya ini menjadi zona A. Proses, nah, zona A. Baik, berarti berdasarkan dari hasil learning rate, berdasarkan dari hasil proses learning, penerapan JST model propagasi yang digunakan untuk mengidentifikasi warna lintasan KSTI, learning rate 1 dengan hasil epochnya learning rate 1 dengan hasil epoch yang didapat adalah 2720. Berarti nilai perulangan 2720. Kemudian nilai MSI-nya sudah 0,09. Ini sudah mampu untuk mengidentifikasi 5 macam dari pola pada lintasan garis TI, yaitu warna putih dari zona B, warna merah start biru adalah warna biru, zona C ada warna hijau, dan zona A biru muda. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.